Selamat sore semuanya, selamat kembali lagi di podcast Ngopo Ngobrol Kepo episode 8 yang dimana di sini dengan tema itu kesetaraan gender. Kalian di sini bingung kan untuk pembahasan kesetaraan gender itu lebih apa? Terus kalau misalkan kalian mau tahu clash dan klimaks dari masalah kesetaraan gender maupun dari pria maupun perempuan itu nanti ada di sini semua ya teman-teman. Jadi kita panggil aja langsung bintang tamunya. Di sini ada 4 bintang tamu yang dimana 2 cewek dan 2 cowok. Boleh langsung masuk aja kakak-kakak. Oke. Mungkin sekarang aku mau kenalan dulu ya di sini. Untuk yang di sini ada Kak siapa? Halo, kenalin nama gue Nigi dari Telkom pastinya gue semester 5. Oke, berarti angkatan 21 ya. Dan di sebelahnya? Hai, nama gue Safira. Bisa dipanggil Safira. Gue semester 5. Ganjil 21. Dan ini yang lagi dan lagi-lagi di sini ada yang bintang tamu laki-laki ganteng. Di sini ada Kak siapa? Halo semuanya, gua Diki, semester 5, Ilkom, angkatan 21. Dan satu lagi dengan siapa? Hai, gua Alexander Koirman Karim, panggil Alex, gua angkatan 20. Semester akhir berarti ya. Oke. Di sini sebenarnya gue mau tanya-tanya sedikit aja nih ke kalian. Kalau misalkan ada sedikit konotatif yang negatif untuk perempuan dan laki-laki, mungkin bisa aja diutarakan di sini di podcast Ngopo ya, teman-teman ya. Boleh langsung aja ditanya-tanya. Di sini sekitaran gue ada pertanyaan 14 untuk kalian semua. Wow, banyak ya. Ada 14 ya, Ada 14 pertanyaan. Kalau misalkan menurut perempuan itu nggak setuju dan menurut laki-laki itu nggak setuju, boleh diutarakan di podcast Ngopo episode 8 ini ya teman-teman ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini mau dijawab laki-laki dulu atau perempuan dulu? Biasanya sih ladies first. Ladies Biasanya first. laki itu pemimpin ya. Laki-laki pemimpin. Jadi kayak harus pertama gak sih? Iya. Belum mulai aja, udah ribut nih. Kalau misalkan kita mau imbang, mungkin dari salah satu perempuan dan salah satu laki-laki boleh sweet dulu kali ya. Biar siapa yang tahu jawab pertama itu siapa. Oke, Boleh? Gigi, maju. Sweet Bang Diki. Silakan Bang Yang Safira. tua dulu. Oke, boleh sweet. Oke, kita sweet ya. Sweet, silakan. Boleh. Sweet Jepang ya. Ya, 1, 2, 3. Oh, menang duluan. Ladies first. No. Ladies first. Oke, di sini pertanyaan pertama gitu ya untuk ladies first. Yang dimana? Apakah kalian sedang menjalin hubungan dengan laki-laki? Gue dulu nih. Oke. Kebetulan gue sekarang lagi menjalin hubungan sama cowok gue. Udah sekitar 1,5 tahun lah. Lumayan lama ya teman-teman ya. Gue sama kayak Gigi udah lagi menjalin suatu hubungan yang bernama pacaran dari 2018. Wow, Berarti berapa tahun ya? 5 dong. 5. Tahun ini 6. Udah bisa KP rumah. Oh my god. Oh my god. Nah, yang cewek-cewek ini nggak jomblo semua guys. Jadi yang cewek-cewek nggak jomblo. Kalau misalkan penonton setia podcast Ngopo ini jangan berharap kalau misalkan di sini cewek-cewek jomblo. Untuk yang laki-laki boleh dijawab. Ya, kalau dari gua sendiri, ya gua beda dari cewek-cewek yang lain. Bedanya apa tuh? Karena lu cowok dia. Beda, maksud gua beda dari lu berdua gitu. Oke. Gua jomblo dan gua udah setahun Wow. nggak pacaran gitu. Jadi gua terakhir putus Jangan nangis. 2022 ya. 2022. Iya. Putusnya boleh tahu nggak karena apa nih putusnya? Ya, mungkin biasalah, nggak cocok aja. Nggak cocok. Iya, nanti jadi curhat sama gua dong. Oke. Mungkin Kak Ale boleh dijawab pertanyaannya? Alex aja. Oke. Oke, kalau gue sendiri sih ya belum lama baru putus hubungan ya. Jadi gue jomblo sekarang. Karena capek juga sih menjalani hubungan, bentar lagi Betul. lulus mau punya pacar. Tapi yang dimana bentar lagi lulus itu harusnya butuh peneman, Sistem. harus punya support Gue system. tahu berarti kalian tipe orang yang kayak udahan ya, gue mau fokus belajar. Wow, klasik banget klasik. Menurut gua Ale putus itu karena dia pusing apapun ceweknya ini minta dimengerti terus. Jadi dia butuh fokus. Betul. Jadi seperti itu Diki. Kok Diki yang lebih tahu? Benar.
Jadi menurut lu cewek lu selama ini ngeganggu lu gitu ya? Enggak lah, enggak ganggu mah enggak. Jangan kayak gitu dong, ntar ribut gua. Salah dong. Berarti bukan pengganggu ya. Mengganggu. Oke, Gua juga mungkin. lagi capek lah dengan banyak urusan di luar, di dalam, di kampus. Cewek lu tuh bukan menjadi obat ya, Le? Enggak, Bukan rumah ya? bukan. Apa gubuk? Ingat mantannya Kak Alex, boleh ditonton ini. Jangan gitu dong. Di script record Berantem ke PC-nya dong, ini bahan buat cetan lagi. Iya. Oke nih, mungkin tadi udah kita di sini yang 2 cewek itu nggak jomblo, yang 2 cowok ini jomblo. Mungkin mau lanjut di pertanyaan kedua. Next. Untuk yang laki-laki dulu, apa yang diinginkan atau yang diimpikan laki-laki terhadap perempuan dalam satu hubungan? Jadi mau punya hubungan yang kayak gimana nih impiannya untuk laki-laki? Bisa duluan, Oke. Kalau dari gue sendiri, gue pengen punya impian hubungan impian nikah sih. Ya, Udah pasti dong. Tapi kalau untuk kedepannya ya pengennya gue komitmen aja, nggak usah pacaran lah. Ya, ketemu jarang nggak apa-apa, chatan jarang nggak apa-apa. Yang penting sekali ketemu ya, Apa? lingi. berarti physical touch banget ya anaknya ya. Love language-nya. Love language ya. Nah, berarti kalau misalkan itu harus punya komitmen yang tinggi dong kalau misalkan jarang ngabarin dan lain-lain. Oh pasti. Berarti salah satu impiannya itu cepat-cepat nikah sama pacarnya. Kan nggak punya pacar. Nanti kalau udah punya pacar. Untuk Kak Diki gimana? Ya kalau untuk gue sendiri sih perempuan yang gue pengenin ya itu yang jelas sama sifatnya kayak ibu gue. Gimana tuh? Cinta banget ya bang sama ibunya bang. Iya betul. Jadi gue selama gue punya pacar tuh dia selalu memaksa gue buat ngertiin dia gitu. Padahal di sini yang menurut gue di mana hubungan laki-laki dan perempuan itu harus bisa saling mengerti gitu. Betul. Jadi gue pengen punya pasangan tuh yang sabar aja lah pokoknya. Apalagi ngadepin kayak gue ya. Ya intinya Emang sabar. gimana? Ya sabar ya dah. Oke, udah impiannya Satu lagi sebetulnya. sih, gue Apa? pengen punya cewek tuh yang bisa sayang sama orang tua dan keluarga gue sendiri. Itu sih pasti. Udah harus wajib. Harus wajib saling, ya. saling ngertiin juga sih intinya kayak gitu. Karena Jadi Oke. cewek kayak gini mah, iya. Waduh. juga. Oke nih sekarang nih udah disenggol nih cewek-ceweknya. Apa sih yang diinginkan atau diimpikan perempuan terhadap laki-lakinya ke depan? Menurut gue yang jelas nggak kayak mereka berdua yang suka ngeremehin, ngerendahin perempuan. Karena ada. Belah mata. Gitu. Oh my Saya god. misi-misi. Bener sih kak, walaupun gue gedek sama 2 bocah ini, tapi gue setuju sama omongan Kale. Yang nggak usah chatan terus, nggak usah komunikasi terus. Yang penting ngerti pengertian. Karena menurut gue komunikasi lancar tapi pengertian gak ada itu sama aja bohong. Betul. Pengertiannya ada, tapi komunikasi jarang kan. Ya udah, yang penting jelas gitu loh. Kenapa nggak chatan, kenapa nggak mungkin lagi ada kesibukan. Yang penting kan ngabarin dari awal. Benar. Betul banget nih. Kuncinya adalah satu visi misi, satu frekuensi. Satu frekuensi. Itu tanggapan dari Safira ya teman-teman ya. Kalau misalkan dari Kaniji nih, Kalau gue setuju sih sama Diki. Karena gue tuh tipe anak yang kurang sabar ya. Buat Jadi Betul, kita betul. perlu pasangan yang ekstra sabar. Buat Ngayomin ngadepin kita. iblis kayak gue. wah Iya betul. Jadi kalau gue lagi panas banget kan perlu es kita ya. betul. Satu frekuensi juga pasti perlu banget. Karena kalau lu ngobrol sama cowok lu nggak nyambung, itu pasti kayak beban banget ya sih buat lu ngobrolnya, kayak nyari topik dan lain-lain. Itu sih kalau gue. berarti tipikal Kaniji sekarang ini seperti kayak cegil-cegil. Gue nggak menganggap diri gue cegil. Tapi emang cegil. Enggak loh. Oke, kita lanjut nih. Mau lanjut ke perempuan yang menjawab selanjutnya. Kalau bagi Kak Safira dan Kaniji nih, apakah kita masalah menjalin hubungan dengan laki-laki itu harus di bawah level ataupun satu level atau lebih tinggi levelnya untuk jenjang karir? Kalau menurut gue itu nggak penting ya. Kalau misalkan gue nggak mempermasalahkan itu, kayak misalkan dia setara atau lebih rendah atau lebih tinggi. Selama dia, kalau misalkan dia lebih tinggi, dia nggak besar kepala dan dia lebih rendah, dia nggak merendahkan dirinya, gue sebagai perempuan pun akan
menghargai usahanya dia untuk apa ya, kayak mencoba untuk menunjukin dirinya dia walaupun dia lebih rendah. Kalau gue gitu. Jadi untuk masalah karir itu bukan masalah ya bagi Kak Nigi. Oke, untuk Kak Safira gimana? Menurut jujur buat sekarang karena kita masih mahasiswa, gue belum mikir sejauh itu sih sebenarnya. Cuman ada gambaran kasar lah di pikiran gue setuju sama Nigi. Tapi kuncinya ya setuju-tujunya misalnya nih ya, misalnya gue punya cowok karirnya di bawah gue. Pasti kita sebagai cewek takutnya, namanya juga manusia, nggak ada yang bisa tahu ke depannya gimana, takutnya besar kepala. Terus si cowoknya nih takutnya merasa terendahkan, makanya iya, makanya butuh yang tadi gue bilang, saling ngerti, satu visi misi. Itu gambaran di kepala gue. Tapi kalaupun gue punya cowok di atas karir dari gue ataupun setara, itu it's okay karena gue bakal berusaha mungkin nggak seperti cewek yang tadi gue omongin. Betul. Dicatat ya teman-teman. Nah, ini yang beratnya nih untuk laki-laki nih. Laki-laki itu dimana harus jadi pemimpin. Laki-laki dimana-mana pun harus jadi pemimpin. Kalau misalkan nih Kak Ale dan Kak Diki ya. Kalau misalkan Kak Alex dan Kak Diki punya pasangan, itu jenjang karir lebih tinggi. Apakah tanggapan dari kalian berdua? Dulu kali ya, Lex. Boleh. Oke. Kalau dari gue sendiri ya, gue punya perempuan di mana yang jenjang karirnya lebih tinggi si perempuan daripada gue ya. Ya menurutku sih nggak apa-apa ya, nggak masalah gitu kan. Karena emang kalau kita sukanya perempuan yang lebih jenjang karir yang lebih tinggi dari kita ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang dikhawatirkannya itu bakal menjadi perbandingan atau hitung-hitungan karena di mana yang perempuan ini ketika berpasangan ataupun berkeluarga jenjang karir tinggian si perempuan ini akan jadi hitung-hitungan dengan si laki-laki kayak gitu. Berarti Kak Diki itu tipikal orang yang keberatan atau enggak perempuan itu lebih tinggi? Berat gitu. Karena dari gue sendiri itu sifatnya dan gue pengennya itu ya lu mau apapun itu pokoknya harus dari gue. Oke, berarti atas persetujuan Diki sendiri. Gengsian ya. Cuma tuh ibunya harus dikasih makan nih kayak gini. Oke. Dia nggak mau yang di atas dia. Betul. Takutnya diinjak-injak nggak? Ya betul. Jangan sampai seperti itu pokoknya. Pokoknya gue mau udah perempuan, bukan berarti perempuan harus di bawah laki-laki, boleh perempuan di atas laki-laki. Tapi kalau bagi gue ya, gue mau punya istri ya jangan melewati gue. Harus ya. Untuk Alex nih, tanggapannya gimana teman-teman ya? Kita dengerin aja nih. Kalau dari gue sendiri ya, buat jenjang karir perempuan gue lebih tinggi atau tidak, dari gue sendiri sih cuek. Asal perempuannya mau gue mah, ya udah gimana ya? Kan tergantung balik lagi ke pemikiran perempuan tersendiri juga. Sama mungkin disetujuin juga nggak sama orang tua dari pihak perempuan. Kalau misalnya nggak disetujuin ya kita kawin lari. Berarti tipikalnya yang ngikutin jalur aja ya, yang lurus-lurus aja. Ikut flow aja lah. Dapat yang kayak gimana juga. Nekat juga berarti Sikat. Yang penting satu pikiran sama gua, satu jalan sama gua, satu Kemarin soalnya frekuensi. disikat aja ya. Hah? Yang kemarin disikat aja. Oke. Disikat aja kok kandas. Sikat. Oh. Patunya kan yang tadi lu pakai. Nih, untuk laki-laki nih, tadi mungkin udah dijawab ya. Mereka juga laki-laki bisa mendapatkan bisa menerima perempuan yang di atas dan bisa menerima perempuan yang di bawah ya. Nah, kalau misalkan nih kalian menjalin hubungan dengan wanita karir yang lebih tinggi, itu apakah kalian akan terus menjalankan atau putus di tengah jalan? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau misalkan kalian diharuskan kalian benar-benar melihat keadaan ya teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang kalian punya pacar yang lebih tinggi karir ya atau independent woman, itu apakah dilanjutkan atau putus di tengah jalan? Lu gimana ya? Dari gua, Dari dulu dah. dari gua Bingung. kalau misalkan gua punya perempuan yang karir lebih tinggi dari gua gitu ya. Bagaimanapun caranya, gue bakal
usaha lagi buat di atas dia. Jadi kayak gitu. persaingan gitu ya. Bukan- gue balik lagi. Iya. Bukannya persaingan atau apa ya? Ya balik lagi ke Apa ya? harga diri. Kayak persaingan gitu. itu namanya. Lu nggak mau kalah, ada rasa ingin tak mau kalah. Gengsi bro. Yoi. Ya berarti kan daripada kita putusin atau kita tinggalin, berarti ya emang itu dasarnya kalau kita tinggalin kita yang Belum siap. iya kayak gitu. Betul. Gua- kalau emang misalnya perempuan ini udah cocok sama gue dan gue pun udah cocok sama dia, ya udah gue lebih baik gue kembangin lagi apa yang karir gue Oke. lah gitu. Tapi sebenarnya tuh kayak gitu tuh bahaya tau, Dik. Jiwa kompetitif lu ke pacar lu tuh bahaya. Karena Betul. nanti lu ada iri dengki, lu ngeliat cewek lu kayak gini, lu harus kayak gini. Jadi Betul. Berarti persaingan di hubungan. Ibaratnya ya dalam hubungan itu ada pertandingan Iya, tersendiri. benar. Jadi nggak pure lu sayang karena Iya, ya kan sebelum gue melanjutkan itu kan ada obrolan atau gue ada diskusi dengan pasangan gue kayak gitu. Betul, bagus. Dimana, karena gue merasa karir dia yang lebih tinggi dan gue di bawahnya kan, dan gue kayak kurang aja gitu atau emang kayak nggak mau di mana yang nanti hasil dari karirnya dia dikasih ke gue gitu kan, atau emang gue kekurangan gue minta dari dia kan kayak kurang pantas aja gitu menurut gue. Jadi gue diskusiin, gue buat meneruskan lah jenjang karir gue gitu. Biar paling gak gue sebanding sama dia gitu. Minimal banget gitu sih. Dari pandangannya Kak Ale, Kalau dari gua, aku punya pacar misalnya yang udah lebih tinggi dari gua, jawabannya cuek. ya udah jalanin aja. Gue bisa baca dia. Cuek. Ya, gimana ya? cuek. Kalau misalnya nggak dijalanin berarti kayak egoisan dari gue sendiri. Jadi egois guanya. Kalau misalnya gue jalanin ya emang udah jalannya kayak gitu, takdirnya kayak gitu. Kalau misalnya gue bisa emang lebih tinggi ya gue ntar lebih tinggi. Insya Allah gue sukses, dia juga pasti jadi sukses juga dong. Dia udah sukses, gue sukses. Jadilah Apa? Sukses. pasangan yang Sukses Sakinah, double, mawadah. sukses kuadrat. warohmah. Oke. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak sih zodiak Kak Ale itu apa? Pasti Oh, Cancer. Cancer. Kan kebaca Cancer tuh emang kayak gitu. Cuek ya teman-teman. Oke. Dia lagi sama. Untuk yang perempuan nih, untuk perempuan. Untuk perempuan gimana sih kalau misalkan tanggapan kalian untuk laki-laki yang banyak effort dan laki-laki yang tidak ada effort? Gitu. Nah, Banget ya kalau ngomongin effort tuh. Ini belum ngomongin dah. salah banget ya. Kadang tuh cowok tuh nggak ngerti, Ah, nggak ngerti effort tuh apa. Waduh, Kayak waduh. jemput aja tuh, jemput sebenarnya effort. effort. Tapi dia kayak yang kayak cowok jemput cewek doang kayak males kayak. kadang nih bagi perempuan effort laki-laki itu tuh jadi salah pahaman. Kayak gitu. Contohnya Contohnya kayak gimana? Karena perempuan tuh nggak tahu apa yang dilakukan sama laki-laki. Di Dia- belakang perempuan. Iya betul. Karena Oke. perempuan hanya menurut gue ya, karena perempuan ini hanya bisa menebak, kayak gitu doang. Nggak mungkin dong. Gue cerita sejujur-jujurnya sama pasangan Pasangan. gue. Mungkin. Nih, bang bohong dong. effort. Nih, kayak misalkan terus dipertanyakan ya. jujurnya gue ngomong, nih effort gue buat beli hadiah lu kayak gini. Kesannya kayak gue ngeluh, ya nggak? Gitu. Jadi kayak ya udah kita simpen sampai akhirnya perempuan ini ngelihatnya atau dia ngebahasnya kejelekan yang laki-laki punya, bukan kebaikan yang laki-laki punya. Oke, baik kita dengar langsung pandangan dari Kanigi ini tadi, yang nggak memiliki effort dan memiliki effort. Sebenarnya cowok tuh dibilang ada effort pasti semuanya pasti ada. Betul. Tapi tuh tergantung niat dia nyampein effort itu ke cewek nggak sih? Ya misalkan lu ngedengerin cewek lu cerita aja itu udah effort. Udah menurut kita udah effortnya dia untuk dengerin reaction lu dengerin cerita kita tuh udah effort. Jadi Betul. kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh yang ngebuat ini cewek tuh kayak mikir, anjir gila gua cowok ini segininya loh ke gua. Jadi gua harus ngasih timbal balik nih ke cowok ini. Gitu. Kalau cowok-cowok nggak ada effort mah buang aja buang. Menurut gue effort itu bukan tentang jemput doang, bukan tentang mendengarkan cerita, bukan tentang sesimpel itu. Itu menurut gue sesimpel itu. Menurut gue effort itu adalah ikhlas. Karena kalau misalnya lo ikhlas, gue yakin cewek ataupun cowok atau pasangan lo bisa ngerasain itu. Tapi tetap kuncinya satu, komunikasi. Ilkom, Unas. Jadinya kayak promosi gitu.
Oke. Belum. Nah, untuk laki-laki nih, apakah perlu laki-laki itu memiliki effort yang tinggi buat perempuan? Manusia nggak bereffort ya, Le. Gue Effort, gue juga jemput. effort terkadang. Mut-mutan ya. Gimana tuh? Mut-mutan itu berarti bukan yang ada di nalurinya, tapi emang sesuai mood aja. Hidup dikontrol mood, bukan kita yang kontrol mood. Bukan dikontrol mood juga, terkadang kan ya kita kan bener apa yang seperti Diki bilang ya, kita mau effort tapi kita nggak ada kayak misalnya ekonomi tidak mencukupi kan bisa aja, atau nggak ada kendaraan kan bisa aja, atau kalau lagi chatan atau tadi dibilang dengerin cerita. Kalau emang lagi sibuk kan kita juga nggak bakal bisa dengerin cerita orang, dari pasangan gue sendiri nggak bisa gue dengerin. Oke, dari perempuan nih, emang benar kalau misalkan effort itu tergantung dari materi, ekonomi maupun kendaraan? Enggak. Gimana? Enggak dong. Gimana coba? Misalkan kayak kalau misalkan kayak lu ngasih kasih ciki jaker gitu cewek lu tapi lu ikhlas ya lu effort ya. Kayak Iya. misalkan yang penting tuh usaha lu untuk ngelakuin sesuatu. Lo jangan berpikir cewek itu harus dijemput. Gue punya Shopee. Gue bisa naik motor sendiri kemana-mana. Walaupun gue nggak tahu jalan, gue pengen nabrak mobil. Gara-gara gue ngeliatin Google Map. Itu namanya Itu lu curhat kayaknya. kan ngandelin laki dong. Berarti kan effort banyak. Kalau ini itu- dari omongan gue effort itu banyak. Jadi stop matokin dijemput, dicerita. Stop. Kalau itu mungkin curhatan Safira sama cowoknya. Ya. Tapi kan Tapi baik lagi, gue sendiri emang nggak pernah minta jemput karena gue punya Shopee. Nih motor Scoopy gue, gambarnya di sini. Nanti boleh ditaruh di sebelah sini. tapi kan terkadang cewek punya ini effort sendiri dong. Setiap orang pasti punya kayak effortnya Step by ini loh. Step by Ya. stepnya. Iya dong, lu punya effort menurut lu apa, menurut Safira Benar, apa, Iya benar. menurut nih cewek yang ini apa. Benar, tapi gue di sini dan Niji di sini membalas omongan lo yang berpatokan pada itu semua. Nah, Betul. Gitu. oh ya sih salah gua. Iya, jadi lo nggak bisa menyamaratakin, coy. Betul. Lu gimana sih? Enggak. Coba dari lu gimana, Dik? Kok lo jadi nyalain temen lu? Yang mana sih? Dia nggak sesuai sama pilihannya dia gitu loh. Ya coba. Oke, Denger dari Coba lu. dua ribut. ini udah Gimana? selesai belum pembahasan effort? Apa masih ada yang mau dibahas lagi atau masih ada yang disanggah lagi dari pihak laki-laki maupun Kalau perempuan? dari gue sendiri untuk masalah effort ya gue tuh effort banget orangnya. Tapi gue nggak pernah ngungkapin semua itu. Kayak gitu. Ikhlas ya, Iya. insya Allah. Ikhlas. Gue ikhlas bener. Cuma ya orang-orang bilang sih Apa? kalau misalkan gue bukannya mau sombong ya, gue tuh katanya sombong. Iya. Tapi gue sih nggak beneran. Flexing dikit. Flexing dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kehidupan butuh flexing Flex. sedikit aja biar nggak diinjek-injek. Jadi Betul. enggak. Jadi kalau gue tuh emang dimana gue juga orangnya nggak enakan kayak gitu. Jadi kalau ketika gue punya perempuan, sekarang ini gue belum punya perempuan kan, gue nggak punya pacar. Dan Gebetan, terus- gebetan. enggak, Banyak. Itu bohong. Banyak. Itu bohong anjir. enggak, lu nggak tahu. Tapi punya gebetan banyak, effortnya makin gede nggak sih? Pantesan aja sekarang banyak dulu ya. Enggak Kan gitu. dari akarnya juga ada banyak. Wow. Oke, Jadi boleh dilanjut. kalau dari gue sendiri ya, itu gue sih belajar aja lah, evaluasi dari gue putus sama pacar gue sebelumnya. Effort gue mungkin yang bisa kalian tahu itu pertama, gue sekarang sibuk di kuliah gitu kan, dan gue di rumah pun juga ada kesibukan. Dan ketika kalau gue mau punya pacar, berarti gue harus bisa sibuk sama pacar gue. Enggak juga. Iya juga dong. Lu tadi bilang katanya perempuan butuh perhatian dari cowok. Berarti ya kita butuh effort buat perhatian ke lu. Iya nggak sih? Itu menurut gua udah termasuk Itu namanya effort. tata krama hubungan. Kalau misalkan lu nggak perhatiin sama cewek, nggak pacaran, men. Itu effort, men. Oke. Kayak gitu. Oke, kita Oke, terima. kita terima. Kita simpan, kita buang. Karena
Karena gimana yang laki-laki kalau emang misalkan mau pacaran, Alek kan tadi bilang dia nggak mau, dia putus karena emang dia lagi capek aja kayak gitu kan. Coba kalau Dia emang capek. misalkan dia ada effortnya, dia pasti bakal ngilangin rasa capek dia buat ke ceweknya kayak gitu. Iya nggak? Oke. Dan gua nggak ada effort dong. Teman sendiri disenggol ya teman-teman. Ya udah tadi relax, berkat Oke. Bisa dilanjut nih pertanyaannya? Boleh. Mungkin sambil ngelanjut pertanyaannya mau tanya juga nih ke teman-teman yang udah nonton podcast Ngopo. Boleh sambil dimakan ya? Kalau misalkan boleh sambil dimakan, boleh sambil. Nih, untuk pertanyaan ke teman-teman podcast Ngopo, ini juga untuk ke teman-teman yang ada di sini ya. Mau tanya juga nih, menurut kalian komunikasi dalam hubungan itu penting atau enggak? Gitu. Boleh tanya, boleh jawab di komen dan ini akan dijawab sekarang juga ya, teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian komunikasi dalam hubungan itu penting atau enggak? Menurut gue dulu. Gue dulu dong. Sebelum lupa nih gue. Gue juga sebelum lupa. Sweet. Ya udah lu dua. Gue kalau ngalah effort gue buat Masih dibahas katanya ikhlas. Masih berlanjut tentang effort. Sendiri dengan effortnya. Menurut gue udah. Udah lanjut. Oke. Balik lagi ke stigma awal yang gue bilang, kalau misalnya komunikasi itu penting, tapi apa guna komunikasi kalau nggak ada rasa, kalau nggak ada pengertian. Komunikasi lancar nih 24/7, lu chatan tuh sampai baterai lowbat pun lu chatan. Itu justru menurut gue nggak baik ya buat satu hubungan, karena nggak apa sih namanya, nggak ini loh, siapa sih yang gerak-gerak mulu tuh namanya apa, Mager. nggak produktif. Oh. Nggak aktif. Mager, gerak-gerak mulu mager. Nggak aktif berarti. Jadi nggak produktif sama diri sendiri, makanya perlu diselipin pengertian. Tips buat langsung. 5 Oke. tahun pacaran guys. Untuk Nigi gimana pandangannya? Pasti dong, komunikasi pasti penting banget. Yang tadi Sagra bilang, gue setuju banget. Nggak perlu setiap detik lu chat kayak beda menit. Terus dia kayak, cowok mana kayak gitu. Kamu nggak sayang lagi sama Iya aku yang Gue sering banget tuh ngeliat temen-temen gue kayak gitu, kayak anjir. Lu udah tahu posisinya di mana, dia lagi ngapain. Sama gue ya, komunikasi. sesimpel kayak misalnya kita pacaran sama sama saling apa ya, cewek cowok mahasiswa nih, beda kampus gue. Curhat. Emang Pagi-pagi dia bilang gue mau ke kampus dulu ya. Udah kan dia tahu gue di kampus, masa gue harus laporan gue di sini terus gue dapet baru gue kabarin lagi gitu. Cowok juga nggak baru kayak PPPPP, kamu di mana, kamu nggak nelponin temen gue sama Safira nggak gitu. No. Kira-kira siapa itu ya temen-temennya? Tolong di komen di bawah kalau yang Boleh komen di bawah. tahu siapa yang selalu dikabarin nama cowoknya Sapira. Untuk pandangan laki-laki nih, komunikasi itu penting atau enggak sih? Menurut gua komunikasi penting Penting. ya, dan terus gua lebih suka komunikasi ngomong langsung ketemu. Jadi Quality time. ya betul, gua butuh Butuh apa? maksudnya butuh kalau ketemu kita Butuh. ngobrol gitu kayak gini nih, kita obrolin jadi enak, kita bisa merasakan dan kita bisa tahu apa ekspresi yang Diberikan. iya kayak gitu. Gue lebih ke situ. Jadi mau lu berantem gitu malam-malam kek, atau emang berantem di pagi-pagi, kalau emang misalkan lu ada waktu, kalau bisa lu sempetin datang kayak gitu. Tapi jangan tengah malam juga lu samperin tuh Yang ada perempuan. emaknya yang keluar. Iya, satu RT keluar bahaya gitu. Jadi pokoknya ketika gue lagi ada masalah sama perempuan ini, gue tuh harus bisa ngomong langsung lah gitu, ketemuan sama dia intinya ya. Gue ngobrol dan menyelesaikan masalah yang lagi gue hadapi gitu, biar cepet clear, nggak bertele-tele lah. Kalau menurut gue di chat atau di sosial media ngebahas atau di telepon itu menurut gue bertele-tele Oke. gitu. Berarti komunikasi juga penting dalam komunikasi langsung dibanding via phone ya teman-teman. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Di sini kan sekarang nih lagi banyak isu-isu maraknya perselingkuhan nih. Maraknya perselingkuhan mau dari aplikasi hijau, biru dan lain-lain itu banyak banget nih. Oren, putih, ungu. Waduh. Sebutin semuanya. Nah, Jangan lu make nih, lu tahu ya.
Jadi buka kartu dong. Aduh. Nih, oke kita lanjut. Dampak dari maraknya kasus perselingkuhan, banyak orang terutama punya untuk perempuan nih punya trust issue tersendiri oleh pasangannya. Terus apakah itu benar menurut perempuan? Dan yang terakhir, bagaimana cara laki-laki buat meyakinkan pasangannya supaya dia tidak memiliki trust issue lagi ya teman-teman? Coba nih dijawab. Oke. Waduh, sulit juga ya. Gue coba jawab ya. Dengan marak banget sih sekarang, banyak banget ya artis-artis selingkuh, saat Iya. TikTok, Snapgram. Betul. Tapi karena hubungan gua ini sama cowok gue ini dimulai dari gua kenal dulu 4 tahun sama dia, jadi gua punya kepercayaan tinggi ke cowok gua. Jadi gua nggak trust issue sama isu-isu yang ada sekarang. Jadi kalau itu tuh gua nggak bisa menyamaratakan cowok ya, gua belain loh lu pada. Oh, Oke. siap, Jadi gua kayak percaya sama cowok gua. Jadi gua nggak trust issue. Tapi kan Nigi nggak selingkuh kan? Enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Enggak apa, enggak ketahuan. Iya. Enggak satu. Siap Nior. Kak Safira gimana? Gue setuju sama Nigi. Soalnya gue juga PDKT lama. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Untung gue gak kabur sama cowok lain. Jadinya pas ada isu-isu selingkuh, gue cuman ini HP nih, gue cuman gitu. Dia cuma nyimak kita ya. Iya, nyimak doang, enggak Cuek ya, enggak yang cuek, jadi cuek. enggak yang jadi tiba-tiba ngecetin cowoknya. Gimana? Iya bener. Enggak yang jadi posesif tiba-tiba karena berita yang ada. Kasihan cowoknya. Kita yang tersisa cowoknya yang kena. Kasihan cowok saya. Gitu. Untuk laki-lakinya nih, bagaimana cara menanggapi perempuan-perempuan yang memiliki trust issue terhadap dirinya sendiri Kita ya tidak punya teman-teman? trust issue. Terhadap perempuan-perempuan yang di luar ya teman-teman ya. Jadi saya takut nih sebagai host. Hampir ya. Jadi gimana laki-laki untuk cara menanggapinya? Kalau menurut gue sendiri ya, tipikal gue dia berdua banget sih kalau masalah trust issue ini. Lu mau sama dia? Tapi mereka udah pada punya pacar. Mereka berdua udah punya pacar. Mau memutus hubungan dia mau saliman. Kan belum selesai. Tipikal gue menurut gue trust issue ini gue ke dia banget gitu. Tapi kalau misalnya yang lain ya kan belum tahu ya. Enggak tahu ya. Ya gue seneng gue sama perempuan-perempuan yang nggak trust issue lah terhadap berita-berita perselingkuhan atau kayak gitu. Betul. Dan bagaimana cara gue menyikapi perempuan biar dia percaya gitu sama gue ya kan, dan dia nggak curiga lah terhadap perselingkuhan. Dan gue juga bakal membuktikan ke perempuan-perempuan atau pacar gue lah biar nggak Oh perempuan-perempuan berarti ada. enggak maksudnya Perempuan Pacar. satu, Pacar. perempuan dua. nanti gitu. Oh nanti perempuan tiga. Nanti ketika gue punya pacar Oh. gitu. Jadi perempuan Oke. aja nih, nggak perempuan-perempuan. Iya. Hmm. Jadi ketika cewek gua itu trust issue terhadap berita perselingkuhan, ya gue bakal buktiin sama dia ya gue nggak selingkuh kayak gitu. Dan bagaimana caranya gue membuktikan itu ke dia, ya gue bakal ketemu sama dia, gue ngobrol gitu. Bicarakan baik-baik. Iya. Tipe Dan quality terus- time banget. Dan terus gue kan orangnya ketika gue pacaran gue lebih suka yang sering bertemu ya. Dan mungkin dari pertemuan itu gue bakal sering cerita sama Oh kira selingkuh tadi barusan. sering gitu. Takut keceplosan ya teman-teman ya. Cewek-cewek dikit ke depannya. Cewek-cewek dikit iya hati-hati. Enggak. Jejak digital nyata ya. Enggak, jadi apa namanya, gue bakal sering cerita sama dia kayak gitu. Dan ketika gue baru dekat sama cewek aja, gue kadang di teleponan gue juga suka cerita kok gitu. Kayak kemarin. Enggak. Kemarin mana tuh? Jadi gimana Itu di Bekasi. untuk Alex? Udah lanjut. Kalau menanggapi Jadi dikit kan tuh yang sampingnya. gue bingung deh jawabnya ya. Tapi gue tuh seneng sama, gue suka ya, maksudnya tertarik dengan cewek-cewek yang cuek terus galak. Cuek. Cuek terus galak. Seneng gue ngeliat apa cewek-cewek yang kayak gitu. Makanya jangan ke gue udah punya cewek cowok. Najib. Gue nggak suka malah. Tenang aja. Belum. Jadi pedes juga ya. Terkadang kalau menanggapi biar cewek gue nggak trust isu gitu,
Gue nggak ada jawabannya kalau kayak Karena gitu. cewek Gua- lu trust issue kan? Enggak, cewek Iya. gue nggak pernah cewek gue trust issue dengan perselingkuhan. Karena Trust issue-nya sama yang lain. Enggak karena- juga. karena emang Ale ini friendly banget. Parah. Parah. Nah, rata-rata trust issue dengan Kefriendliannya. kefriendlian gue itu. Oke. Tapi sebagai cowok harusnya lo bisa dong Le, kayak Mengurangi ya? Bener. Betul. Lu tahu capability lu, kapasitas lu buat Betul, nyapa-nyapa orang tuh lu betul. tahu pas lu punya pacar. Betul, Dan Ya. ini betul. udah Oke, ya ada jawaban dikit sih. Boleh. Tanggapannya. Sebenarnya gue friendly itu nggak semuanya. Emang Itu ya? yang gue kenal doang dan itu pun Tapi sekampus yang lu kenal. ya kan tapi nggak friendly semuanya anjing. kok enggak nih teman-teman. Kok Kanigi lebih tahu kehidupannya Kale ya? Emang ya, kalau tinggal Takut ada apa-apa nih walaupun Kanigi udah punya cowok. Betul. Karena di bapak saya. Oke nih. tapi banyak loh berita anak suka bapak. Oh my god. Oh my god. Waduh. Oke, Kita tunggu aja ya. ini kita tadi udah bahas perselingkuhan. Ini moment of the truth-nya dari cerita podcast Ngopo ini. Kalau misalkan nih pasangan kalian itu selingkuh, apakah kalian masih mau memaafkan itu dan mau masih kasih kesempatan yang kedua ya teman-teman? Jangan. Oke, jawabannya Gue jawab nih. boleh. Enggak tidur. Oke. Oh, Kalau gue gimana sih lu Nigi? selingkuh tuh kesalahan yang fatal ya. Ya, Gue nggak pernah ngasih kesempatan kedua untuk orang yang udah jadiin gue opsi kedua. Jadi jangan kasih kesempatan, men. betul. Gue setuju banget sama omongan Nigi karena gue sendiri nggak suka dijadiin second choice. Mana ada orang yang mau dijadiin pilihan kedua. Betul. Padahal lo dari awal tuh sendiri terus tiba-tiba lo jadi kedua. Apa nggak pernah aja? Apa nggak minta digebukin? Jadi gue nggak setuju sama yang namanya perselingkuhan itu kesalahan yang nggak mungkin gue maafkan karena menurut gue selingkuh itu tuh nggak mungkin dia nggak sadar. Betul. Maaf aku nggak sadar. Tampar aja mulutnya. Surupan lu. Lu effort nih buat ngumpet-ngumpet tapi lu nggak sadar. Hipnotis aja lu. Lanjut. Udah. Kalau menurut gua ya, gue sih mikirnya mungkin terlalu panjang kali ya. Gua Istri ketika gue udah nikah, udah melanjutkan ke perjalanan pernikahan, dan terus gue tahu istri gue selingkuh, ya gue akan memaafkan itu, kayak gitu. Tapi di mana yang gue bener-bener akan ngecek dia terus lah, kayak gitu. Ibarat kata, Posesif. iya gue bakal posesif, gue bakal nambah, karena gue jangan sampai kecolongan lagi nih. Tapi kalau emang misalnya gue pacaran dan terus gue tahu dia selingkuh, ya gue bakal biarin dia, kayak gitu. Karena Iya. Konteks biarinnya kayak gimana? maksudnya ya gue bakal putusin dia gitu, dan gue nggak suka juga gue diselingkuhin gitu. Diduain. Iya betul. Cuma kan beda halnya dengan kepernikahan kayak gitu sih. Oh, Dan menurut gue kayak nggak banget lah buat orang-orang selingkuh. lu dapet satu aja udah syukur. Lo menghilangkan yang terbaik demi mencari yang sempurna. Anjay. Tag kata-kata Diki. Quote of the day. Lo menghilangkan yang terbaik demi yang sempurna. Iya. Diki Prakoso. Bukan anjir Arian Dwiki. Diki ganteng Untuk Kak banget. Alex gimana nih pandangannya nih? Kalau dari gue sendiri gue beda pandangan dengan mereka ya. Oh, karena konteks- dia selingkuh. Enggak, Karena dia anjir. yang selingkuh di sini Nggak. konteksnya. Nggak, karena lihat aja konteks mukanya. perselingkuhan itu ada banyak ya. Ada yang perselingkuhan hanya cetan, ada yang perselingkuhan iya main jalan keluar, ada yang perselingkuhan sampai mungkin bla bla lah, dan ada perselingkuhan yang bener pakai perasaan. Ini tergantung perselingkuhan mana dulu yang dilakuin sama cewek gua. Kalau cuma chat-chatan doang biasa aja, menurut gua masih bisa Memaafkan. maafkan. Masih keluar jalan masih gue bisa maafin, kecuali udah main perasaan dan sudah keluar jalur lah, udah lewat batas, itu udah mending bye bye, Tipe yang bodoh amat ya. dadah. Iya. Sebenarnya catatan kayak gitu yang tadi Ale bilang itu namanya micro cheating. Sebenarnya itu tuh bibit dari yang Betul. nantinya akan dilakukan. Iya. Ya, sebenarnya itu kayak masih gitu tahap awal. Step Iya. awal, step Step. 1. Benar. Level Nanti setelah 1. itu jalan, nonton. Tapi kan udah ketahuan sama gua. Iya, tapi kan lo membiarkan, lo memaafkan. Iya kan, memaafkan berarti gue ributin dulu, baru gue maafin ketika dia minta maaf. Berarti Nggak bakal gue biarin gue lepas gitu aja, masa gue diemin cewek gue chatan sama orang lain. Oh, berarti lo
lo masih punya kepercayaan ya Iya, masih ya. ada kepercayaan dengan nih perempuan lah. Tergantung sejauh mana dia cheatingnya. Yes, tergantung sejauh mana dia selingkuh. Not ya buat cewek kale. Lo nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa. Cewek ke Gue depannya. gak punya cewek, men. Nanti kalau misalkan punya Gue cewek. share link ini. Oke nih ya teman-teman ya, udah semakin malam bisa dilihat ya. Untuk pembahasan podcast Ngopo ini yang udah dibahas oleh kakak-kakak ini berempat dari kesetaraan gender maupun dari perselingkuhan yang maraknya ini tadi yang seru-serunya. Jadi untuk podcast selanjutnya di episode selanjutnya akan dibawakan oleh host-host yang lainnya. Jadi sampai di sini aja untuk podcast Ngopo episode 8 ya teman-teman. See you and the next time. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.